Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat Pak ya? Dan salam buah kentang. Yang jawab salam buru-buru dilunasin utang. Amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Biar gak ngantuk, kita doa dulu ya, yang biasa kita baca. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Ikutin tak? Allahumma barik lana fi sya'bana alam dunia geus paciwe, bencana datang ngeureuyeun, nu maksiat beuki macet, nu ibadah beuki eueuh. Alam dunia, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Dunia geus tereh kiamat, hayu gancang geura tobat, geura jauhan maksiat, bisi bagja dunia akhirat. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Paham Pak ya? Paham? Enggak ngerti ya? Para timin buat sahur ya Pak? Ya, kumpirnya banyak Pak ada. Ini mau biar enggak ngantuk aja.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa kumpul, bisa hadir, bertatap muka, bisa datang ke Masjid As-Salam Baik. Untuk apa? Tentunya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sedikit mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu walaupun keluar dari lubang anus ayam, ambil aja. Kalau itu ilmu. Telur aja kita ambil ketika telur itu bermanfaat. Padahal kita ketahui bahwa telur itu keluarnya dari mana, Pak? Belakang ayam, pantat ayam. Tapi kenapa telur diambil? Padahal kita tahu bahwa pantat ayam itu adalah kotor, ya. Ya naudzubillah, Pak, kalau misalkan pas nikah makan telur ayam, ingat oh keluarnya dari sini. Tapi karena bermanfaat, telur ayam banyak dimakan. Telur ayam mengandung protein. Ilmu itu kita ambil dari mana aja, ya Pak ya, dari mana aja. Mudah-mudahan walaupun saya tidak bisa apa-apa, bisa menyampaikan sedikit ilmu kepada bapak-bapak dan sekaligus sebagai pengingat buat saya sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, bermanfaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita selaku umat. Bapak Ibu, manusia Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Allah menganugerahi manusia akal, Allah menganugerahi manusia syahwat, Allah menganugerahi manusia nafsu. Akal, syahwat, nafsu diberikan kepada manusia. Hewan diciptakan oleh Allah hanya dianugerahi syahwat, Pak. Ya Pak ya, jangan aneh. Kalau misalkan ada ayam jago, ya pagi-pagi. Karena yang dianugerahi oleh Allah adalah syahwat. Ya, kalau kita ngikutin syahwat aja, apa bedanya sama hewan? Nauzubillahi min dzalik. Begitupun setan. Setan diciptakan oleh Allah dianugerahi nafsu. Ya, nafsu aja, Pak. Jadi nafsu menggoda, nafsu dan sebagainya, nafsu yang dianugerahi kepada setan. Kalau kita manusia hanya nafsu aja, apa bedanya dengan setan? Nauzubillahi min dzalik. Manusia komplit, Pak. Manusia komplit dianugerahi akal, syahwat, nafsu. Yang mana yang paling dominan, tinggal kita mengolahnya. Ya, insya Allah. Dalam satu pepatah dikatakan, al-insanu la ya'ti bila syai'in. Manusia itu tidak datang, atau manusia al-insanu ya'ti bila syai'in. Manusia itu datang tanpa sesuatu. Ada nggak manusia yang lahir di tangannya pakai gelang? Nggak ada, Pak ya? Ada nggak manusia yang pakai lahir di kupingnya pakai anting? Nggak ada. Ada nggak manusia yang lahir pas lahir ngegenggam duit segepok? Ada nggak? Nggak ada. Manusia lahir, manusia dilahirkan tidak membawa sesuatu. Tidak ada manusia yang membawa sesuatu. Akan tetapi manusia itu hidup
Manusia hidup wa yas'a li ajli syai'in. Akan tetapi manusia hidup li ajli syai'in, untuk mencari sesuatu. Li ajli syai'in, kalau ajal itu kan, ajal itu dalam bahasa Arab itu, ajal itu Pak apa? Semangat gitu ya. So, lompatan, ajal-ajalan gitu ya. Ajal-ajalan. Makanya manusia mencari sesuatu itu ajal-ajalan Pak, lompat-lompatan. Saking pengen sesuatu, berangkat subuh pulang malam, segala dirumpak, kanan dirumpak, kiri dirumpak, kayak itu manusia serakah Pak. Pokoknya dapat gunung emas satu pengen dua, kayak dapat mobil satu pengen dua, dapat istri satu pengen ya? Oh iya. Bukan pengen dua ya. Itu manusia datang tidak membawa sesuatu, hidup serakah untuk mencari sesuatu. Padahal dia lupa wayat ruku kulla syai'in. Padahal dia lupa wayat ruku kulla syai'in, dan manusia itu akan meninggalkan kulla syai'in. Segala sesuatunya akan ditinggalkan oleh manusia itu. Yang tadinya datang tidak membawa sesuatu, berusaha dalam kehidupannya ajal-ajalan nyari sesuatu dengan serakah, wa yatruku kulla syai'in, padahal dia akan meninggalkan dunia ini tanpa sesuatu dan meninggalkan segala sesuatu yang ada di bumi. Apakah istri yang cantik dibawa? Enggak ya Pak ya. Apakah mobil yang mewah dibawa? Enggak. Apakah rumah yang bagus dibawa? Tidak. Manusia ketika datang tidak membawa sesuatu, hidup mencari sesuatu, pulang tidak akan membawa sesuatu. Apa yang akan dibawa oleh kita Pak? Amal perbuatan baik. Amal perbuatan baik. Alhamdulillah Pak, di Masjid As-Salam termasuk jamaah yang luar biasa, terutama subuh Pak. Subuh itu sampai 5 saf ke belakang ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sampai 7 saf, 8 bahkan ada ibu-ibu. Luar biasa Pak. Kalau di masjid-masjid lain belum tentu Pak subuh seperti ini. Ini tandanya adalah bahwa di Masjid As-Salam atau jamaah RW 17 sudah sadar bahwa dia lahir tidak membawa sesuatu dan pulang pun tidak akan membawa sesuatu, hanya amal soleh. Bapak, Ibu, bagaimana caranya kita menjadi manusia yang terbaik? Karena kemarin saya diminta tema sama Pak Ustadz Ridwan Sulaiman ya, maksudnya bukan Muhammad Ridwan ya. Muhammad Ridwan. Iya, ya. Dua malaikat Ridwan. Amin. Manusia yang terbaik menurut Rasulullah. Karena tentunya kita akan menjadi yang terbaik. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan banyak sabdanya Rasulullah tentang yang berkenaan dengan khairukum banyak. Dan rata-rata Pak, yang berkenaan dengan khairukum itu lebih kepada yang muamalah Pak. Ya, hampir jarang yang berkenaan dengan ibadah-ibadah mahdoh. Tapi yang lebih berkenaan lebih banyak adalah yang bersifat muamalah. Apa khairukum itu? Apa yang menjadi manusia terbaik menurut Rasulullah? Yang pertama adalah sering dibacakan oleh Ustaz Syarif. Saya hanya mengulang-ulang aja Pak, mengingat-ingat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang membaca Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kenapa ta'alam bukan tadarrus?
Kenapa khairukum man tadarrusal Quran? Bukan begitu, Pak. Kenapa ta'alam? Karena ta'alam sifatnya bukan hanya kita belajar, tapi selain belajar kita pun harus mengamalkan. Ya, makanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam sebuah hadis sebutkan alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa kana bihi mahirun, dan orang tersebut mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Manusia itu orang tersebut ketika membaca Al-Qur'annya mahir, di sampingnya ada malaikat safaratil kiramil bararah, malaikat yang suci lagi mulia. Subhanallah. Pintar baca Al-Qur'an, mahir baca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, bersamanya malaikat safaratil kiramil bararah. Tapi jangan bingung, Pak, jangan takut, Pak, saya emang nggak bisa baca Al-Qur'an. Nggak apa-apa, makanya harus belajar. Dilanjut lagi, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'atahu, dan dia terbata-bata, susah bacanya, yang lagi belajar, Pak ya. Wa bihi syakun, dan dia kesulitan untuk membacanya, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Kalau yang pinter mah tadi langsung dibarengi oleh ma'asafaratil kiromil baroro. Kalau yang lagi belajar mah 2 pahala. Pahala pertama adalah ketika dia pahala belajarnya, pahala kedua adalah pahala membacanya. Jangan takut, Pak. Ya, jangan takut. Kalau yang udah pintar makan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah gitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ditutup gitu. Coba dua huruf ada ya? Yasin 2 huruf ditutup, Pak. Shadaqallahul azim. Boleh baca gitu, Pak? Lah boleh. Kata siapa enggak boleh? Orang Yasin 1 ayat. Pelit amat. Pelit amat. Dalam hadis disebutkan man qara'a harfan minal Qur'an, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka baginya 1 kebaikan. Ketika kita membaca 1 huruf dalam Al-Qur'an, falahu hasanatun, baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan tersebut setara atau dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Laisa bi alif lam mim 1 huruf, bukan alif lam mim 1 huruf, tapi alif lam mim, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, berapa, Pak? 30 kebaikan, Pak. Baru alif lam mim, Yasin tadi udah 20, Pak. Lumayan, Pak. 20 kebaikan ya. Alhamdulillah, Yasin 20 kebaikan. Apalagi sampai 1 lembar, 2 lembar. Berapa kebaikan yang akan kita kumpulkan, Pak? Ya, sehingga kita nanti ke alam akhirat akan membawa sesuatu. Apa membawa sesuatunya? Itu kebaikan itu.
Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ketika sudah pintar, ketika sudah bisa, ajarkan kepada yang lain. Yang belajar jangan malu. Ya Pak ya? Lah iya, jangan malu-malu. Quran itu nanti akan menjadi penerang di alam kubur, Pak. Akan menjadi penerang di alam kubur. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ketika seseorang yang senang membaca Al-Quran dan orang tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh malaikat, Quran protes, "Ya Allah, kenapa orang yang mencintai Al-Quran engkau siksa? Padahal aku adalah kalammu. Aku adalah kalammu, Allah. Kenapa kau tidak hargai aku?" Kata Quran. Makanya Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Karena Quran protes nanti, Pak. Ya, kira-kira Qurannya protes nggak nanti di alam kubur? Boro-boro protes. Bukannya aja jarang. Ya Pak ya? Iya. Quran di rumah ada 3, bahkan 4. Yang satu ditaruh di atas lemari, yang satu ditaruh di atas TV, yang satu ditaruh di atas bacanya ora, katanya kata orang Betawi, bacanya ora. Pak, gimana mau baca, orang kagak bisa bacanya gitu. Maaf ini Bapak, maaf ya, maaf, kagak bisa. Makanya belajar. Ada Ustaz Junaidi, ada Ustaz Syarif. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sama, Pak. Saya juga sambil belajar sama. Ya, kenapa sambil belajar terus? Minal mahdi ilallah, dari buayan sampai gitu ya. Sampai kira-kira udah mau ajal menjemput, baru kita berhenti belajar Al-Qur'an. Ya, insya Allah. Kan udah belajar Al-Quran mah enak ya. Sasi subat. Itu kayak. Iya Pak ya. Ada lagi yang lebih ini, yang sering kedengarannya. Ummi innaku bawakan ayam. Itu belajar Al-Quran nggak? Tapi belajar Al-Quran, walaupun secara bercanda ya. Tapi untuk melatih tajwid, makharijul huruf. Ummi innaku bawakan ayam, tambah sambal semangka. Gitu. Kenapa samangkok? Nah, itu kan kol-kol apa ya? Kol-kol kubur. Samangka ummi inna kubawa. Tinggi lagi ya. Ayam tambah sambal samangka. Gitu Pak. Kalau udah enak mah enak Pak. Ya, kalau lagi enak ini. Insya Allah. Makanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baru 1 Pak. Ini belum selesai, baru 1 G. Baru belum selesai. Alladzi yaqra'ul Qur'an, al-muslimul ladzi yaqra'ul Qur'an. Orang muslim yang membaca Al-Qur'an wa ya'malu bihi, dan mengamalkannya. Kamislil utrujah, Pak. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya seperti buah utrujah. Apa buah utrujah? Buah utrujah itu seperti buah jeruk aja lah. Buah jeruk. Rihuha thayyibun. Utrujah itu rihuha thayyibun, wanginya enak. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya pun manis. Itu jeruk yang manis. Jeruk yang manis. Tapi rata-rata jeruk manis, Pak. Duren ya, boleh duren. Utrujah itu duren, kata Pak Ustadz, duren. Karena buah utrujah itu lebih kepada buah surga, Pak ya. Buah surga, cuman kita belum tahu. Ya, belum tahu, tapi dikira-kira aja. Ya, dikira-kira aja.
Karena kita belum tahu. Dikira-kira duren. Wanginya enak, rasanya manis. Itu orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya seperti buah utruja. Wanginya enak. Apa wanginya? Tingkah lakunya enak, perlakuannya enak, omongannya enak, ya kesehariannya enak, ya. Dan ngajinya pun enak. Itu buah utruja. Tapi beda lagi orang muslim. Al-muslim alladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang muslim yang membaca Al-Qur'an tapi orang muslim yang tidak membaca Al-Qur'an tapi dia mengamalkannya. Ada lagi, Pak. Orang muslim tidak membaca Al-Qur'an tapi mengamalkannya. Seperti buah apa, Pak? Buah tamer. Apa tamer? Korma, Pak. La rihalaha wa ta'muha thayyibun. Tidak ada wanginya, Pak. Ada nggak korma yang ada wanginya? Korma apa, Pak? Korma aneh. Nggak ada wanginya korma, Pak. Ya, tapi rasanya manis. Orang muslim yang tidak membaca Al-Quran asal mengamalkannya, ya, asal mengamalkannya seperti buah korma. Yang ketiga adalah al-munafiqul alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Ada nih, orang munafik tapi membaca Al-Qur'an. Wah, baca Al-Qur'annya bismillah. Wah, mantap dah. Hafalannya mantap. Udah ya, luar biasa ya. Iya. Kamisli apa? Kamisli raihanah. Seperti buah raihanah. Wanginya enak tapi pahit, Pak. Pahit, sepet. Wanginya enak. Orang itu kedengarannya bagus, cakep, mantep, tapi sepet. Itu orang yang munafik yang membaca Al-Quran. Baca Al-Qurannya bagus, tapi karena nggak diamalkan, sepet gitu ya. Sepet. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang keempat adalah al-munafiqul ladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang munafik, udah munafik tidak membaca Al-Qur'an. Seperti buah apa? Berenuk. Kamithlil hanzalah. Hanzalah itu ya buah berenuk. Buah berenuk kata kita mah. Wanginya enggak ada, rasanya pahit. Ya? Iya, beracun lagi. Udah pahit, tidak ada wanginya, beracun lagi. Nauzubillahi min dzalik. Mau masuk golongan mana kita, Pak? Pertama, orang yang duren. Iya, lagi musim duren, Pak. Iya, kapan-kapan nanti DKM tarik Ramadan pakai duren. Ada pakai tuh, insya Allah. Tapi hati-hati yang kalau udah kolesterol, Pak ya. Kolesterol, darah tinggi, jantungan jangan. Jauh-jauh sama duren. Ya, udah keren lain lagi, Pak. Itu baru pertama ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Banyak, Pak. Banyak khairukum. Ada lagi khairukum. Apalagi, Pak? Khairukum man at'amat ta'ama. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang membagikan makanan. Ya, Pak ya. Menarik, Pak. Bagikan makanan, Pak. Punya makanan, maaf kata Rasul, kalau kita punya makanan, sekarang mah kita punya kulkas ya. Rasul dulu nggak punya kulkas. Kalau punya makanan, jangan diinepin, Pak. Jangan diinepin. Habisin, Pak, makanan itu. Habisin. Kalau nggak dihabisin, bagiin. Besok mantar aja besok. Hidup itu sekarang, Pak, bukan besok, bukan kemarin, tapi hidup ini sekarang. Punya duit, habisin. Kira-kira begitu, Pak? Enggak ya? Habisin. Enggak. Punya makanan, Pak. Punya makanan, habisin, Pak. Habisin, bagiin ke tetangga. Pak, Bu, boro-boro kita ngebagiin makanan yang sifatnya misalkan bubur kacang semangkok,
atau pisang setandang, ya Pak ya. Ada sebuah hikayat seorang perempuan ini dalam sebuah hadis ini Pak, hikayat bukan cerita bohong saya juga baca Pak ya. Kalau nggak baca mah nggak berani saya. Disebutkan bahwa seorang wanita itu pelacur Pak. Kalau pelacur berarti pezina. Dan kalau pelacur zinahnya bukan sekali Pak. Ya Pak ya. Kalau pelacur zinahnya bukan sekali. Iya, berkali-kali Pak. Berkali-kali. Berarti dosanya pun berkali-kali, bertumpuk-tumpuk. Tapi seorang pelacur itu bisa masuk surga gara-gara apa? Gara-gara ngasih minum seekor anjing. Suatu saat pelacur itu sedang di padang pasir, dia melihat anjing mengendus-ngendus di pinggir sumur. Disamperinlah anjing tersebut. Terus kemudian diambilkan minum dari dalam sumur, dipakaikan sepatunya oleh pelacur itu, dan minumlah anjing tersebut sehingga anjing itu tidak kehausan. Memberikan minuman Pak. Minuman termasuk makanan juga ya. Memberikan minuman kepada seekor anjing bisa masuk surga Pak. Ya. Apalagi kita memberikan makanan satu mangkok bubur kepada manusia, wow, surga lagi paling ini Pak. Wow, paling tinggi insya Allah. Kalau ikhlas, mudah-mudahan ikhlas Pak ya. Ntar besok tiap subuh ada di sini nih. Oh ya, lihatin aja pasti ada Pak. Insya Allah membagikan makanan terutama bagi yang membutuhkan. Ya, bagi yang membutuhkan. Gampang Pak. Khairukum man at'amato. Apalagi nanti bulan puasa, pasti makanan banyak bertebaran Pak ya. Siang. Apalagi siang katanya kata Pak RT. Iya. Tajil dan sebagainya. Sampai suatu saat jangan sampai ketika kita memberikan sesuatu orang sudah tidak butuh lagi akan sesuatu. Hari apa itu Pak? Kiamat Pak. Datang ke sini ngasih ini, nggak mau saya. Datang ke sini ngasih ini, nggak mau saya. Nggak ada yang nerima, karena dia menyelamatkan diri masing-masing. Mumpung kiamat masih jauh, jangan ikut film Pak. Kiamat udah dekat. Kiamat masih jauh Pak, masih jauh insya Allah. Mumpung kiamat masih jauh, kita menjadi orang terbaik menurut Rasulullah. Khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baiknya kamu adalah yang memberikan makanan. Ada lagi Pak. Ini terusnya khairukum Pak. Khairukum li ahli. Ana khairukum li ahli. Kata Rasul ya. Sebaik-baiknya kamu adalah sebaik-baiknya bagi keluargamu. Ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik buat keluargaku. Rasul mencuci, Rasul ngesol, Rasul menjahit pakaiannya sendiri, Rasul belanja. Kira-kira Bapak belanja enggak? Belanja ya? Warung sebelah. Rasul belanja Pak. Ya, jangan sedekah mulu Pak. Karena kemarin kata Ustadz Agus, suami ke istrinya jadi sedekah be terus. Iya, dikit-dikit sedekah katanya. Sedekah mulu katanya, belanjanya kagak. Subhanallah. Jadi sebaik-baiknya kita adalah sebaik-baiknya kepada keluarga. Coba Pak, kita ingat satu kewajiban Pak. Kewajiban buat laki-laki, ini mah laki-laki. Ibu-ibu mah tenang aja. Satu kewajiban buat laki-laki, ayaksu idza tasaita. Memberikan pakaian kepada istrinya apa yang dia pakai. Ya Pak ya. Pakaian itu harus dipakai. Pakaian yang harus dipakai berarti pakaian pertama harus bagus nggak? Ya, baik. Yang kedua pakaiannya harus bersih. Yang ketiga pakaiannya harus rapi. Membelikan pakaian, mencuci pakaian, mencetrika pakaian, kewajiban siapa? Suami.
Kewajiban suami, Pak. Iya, khairukum ya. Benar Pak ya? Kewajiban suami. Kata siapa kewajiban istri? Nggak ada kewajiban istri. Itu kewajiban suami. Terus yang kedua, ayut imaha za ta'imta, memberikan makanan apa yang dia makan. Ketika suaminya makan, istrinya pun harus makan. Ketika makan, makanan itu harus matang enggak, Pak? Matang, harus tersedia. Kewajiban masak siapa? Suami. Kewajiban belanja? Suami. Ya. Apa dong kewajiban istri katanya? Kewajiban istri apa? Sedekah, Pak. sedekah. Menerima sedekah dari suami. Kewajiban istri apa? Cukup taat, patuh terhadap suaminya. Kalau suami tidak bisa ya disuruh ya nggak apa-apa. Ya. Tapi Rasul nggak begitu. Ya, Rasul tidak begitu. Ketika Rasul sanggup untuk melakukan kewajibannya, ketika Rasul sanggup untuk membantu istrinya, Rasul akan membantunya. Bahkan Rasul memanggil kepada Siti Aisyah, "Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan." Kalau kita manggil istrinya apa, Pak? Muna. Ya apa, Pak? Ya berenuk, naudzubillah, ya jangan Pak, jangan. Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Saking baiknya Rasul kepada keluarganya, saking baiknya Rasul kepada istrinya. Simple, Pak ya. Ternyata orang baik itu simple. Menjadi baik itu simple, nggak susah, Pak. Wah, Rasul nggak nyuruh suruh tahajud semalaman 20 rakaat, enggak, Pak. Nggak nyuruh sholat, wah begini, enggak. Ya simple ternyata jadi orang baik itu ya. Hanya kewajiban-kewajiban kita laksanakan, dan selebihnya adalah muamalah kita diperbaiki. Khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kamu panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas, dan seterusnya. Banyak, Pak. Kalau dibahas nggak bakal selesai. Mohon maaf karena saya kebetulan masih ada jadwal lagi, bukan ceramah tapi Pak ya. Jadwal lagi. Saya tidak bisa seperti ustadz yang lain lama-lama. Ini pun udah sekitar jam 6 kurang, Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun sedikit, walaupun keluar dari saya yang fakir, yang bodoh, tapi mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan kehilapan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada yang belum mandi, silakan mandi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.